bersama bergerongan tani, menatap masa depan penuh cita. Hijau bertumbuh, menghijaukan pikiran, menumbuhkan tindakan. Hai sahabat hijau yang ada di rumah, jumpa lagi dengan kami di suasana yang sangat cerah Mas Wendy. Iya, di belakang saya ini kok hijau Ada apa? seger-seger. Ngomong-ngomong ini kita di ketinggian yang sangat tinggi loh. Kira-kira 1.500 Lebih. Tadi saya lebih. ngecek itu malah 1.600 Oh loh. malah 1.600 Heeh. mdpl. Jadi memang suasananya agak dingin-dingin gimana? Ya, ini sebenarnya mau pakai jaket tapi ya tak tahan aja lah, kuat. Oke. Oke, untuk kali ini kita akan membahas terkait bawang putih. Kita kedatangan tamu bersama siapa? Bapak Slamet. Ya, ini Oke, Bapak petani Slamet. bawang putih Mm-mm. yang dari dulu tahu sejarahnya. Kalau di Kecamatan Kertek di lereng Sindoro ini dulu sempat jaya, pernah jadi emas putih ya Pak Ya, Met ya. betul. Monggo Pak Met bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Nama saya Tunartif Slamet dari Kapancar Sononayan, asli anak petani juga meneruskan menjadi petani. Dari dulu saya ikut orang tua, sudah ikut bercocok tanam bawang putih. Jadi dulu memang termasuk favorit Mas untuk di sini Mbak Bulan, untuk Gitu. tanaman bawang putih itu di sini memang bisa dibuat kehidupan sehari-hari. Oh, Nah, kehidupan sehari-hari maksudnya kalau tanam bawang putih waktu itu sekitar 8 tahun lebih lah. Itu kalau tanam bawang putih itu jualnya itu dalam 1 tahun itu bisa jual. Jadi sewaktu-waktu petani membutuhkan dana itu bisa menjualkan, ada yang beli. Gitu. Tahun berapa itu Pak Met dulu? Itu sekitar tahun 90 ke atas 90 sampai atas. 98. Mas Wendy sudah lahir? Ya, Oh, alhamdulillah saya masih balita kayaknya, Masih masih balita. Ya. Ya. Jadi tahun 90-an itu sampai tahun berapa Pak Slamet? Sekitar tahun 98 itu sudah agak menurun. Entah faktor apa kurang tahu. Tapi dulu itu di desa kami beberapa pusung namanya Mas. Kalau di sini Pusung? pusung ya. Pusung itu Ada pusung sebugo, ada iya. pusung gerenjeng, dan sini pusungnya lemah abang. Oh, Atau pusung itu kalau di apa? Dulu. Sertifikat atau Ya, SPPT itu blok kalau kemungkinan sekarang ya. blok, ya Blok. blok. Nah, itu kalau dulu pusung itu di 5-6 pusung itu hampir mayoritas hamparan tanaman bawang semua, hanya berapa persen dulu. Berarti ini kan kita ada di lereng Sindoro ini. Dulu lereng Sindoro ini berarti full Tanaman bawang bawang. Jadi putih. kalau mulai bulan November, Desember itu sudah mulai jangkul, sudah mulai tanam. Hampir merata. Juga waktu itu masih ada jagung. Jagung. Ya, di bawah jagungnya itu kita cangkul, kita tanami bawang putih. Berarti bawang putih masuk apa? Pola tanam ya? Iya, Pola berarti tanamnya. mulai dalam 1 tahun itu biasanya di bulan-bulan November, Desember. Musim tanam musim itu. tanam. Nah, dulu kalau petani sini masih mengandalkan Pranoto Mongso, yaitu yang dinamakan Siti Wijiwanci itu. Kalau Ya. Siti kita harus olah tanah yang baik. Ya. Wijinya itu bijinya harus betul-betul yang baik, Berkualitas. berkualitas. Kalau wancinya itu wanci tanam itu ya bulan-bulan itu musim tanam. Kalau sekarang musim tanam. Itu di bulan-bulan Desember itu. Oke. Kalau panenan mungkin di panenan bulan Maret biasanya. Gitu. Kalau di bahasa Inggris itu ada ini Mas Wendy. City itu kan berarti kota. City kota. City kota. Ya. Kalau di sini berarti city itu berarti tanahnya. Ya. Kalau bahasa Jawa itu tanahnya. Jadi teman-teman semua bisa membedakan ya, kalau city wanci itu dalam bahasa Jawa. Yang artinya city apa tadi? Tanah. Biji. Benih. Wanci itu masa musimnya. Nah, waktu tanam. Terus ini Pak Slamet, dulu kan sempat jaya sekali ya, sampai menjadi penghasilan yang bisa menopang ekonomi di keluarga di desa sini lah. Itu kok sekarang semakin berkurang itu gimana Pak Slamet? Faktornya apa?
Kemungkinan kalau menurut saya di faktor saprodinya, kalau dulu mengatakan belum ada saprodi, Mbak. Mm-mm. Persyaratannya itu pupuk dan tenaga itu dulu agak murah. Penjualannya dulu sama sekarang hampir sama saja. Dulu pertama kali jual jabelan itu Rp2.000. Tahun berapa itu? Tahun 90-an itu? 90. 90, 2000. Untuk tahun ini tahun 8988 ini sudah ada yang nanam, tapi saya baru uji coba. Setelah itu bagus, jadi 90 ke atas itu sudah merata, itu Banyak, sudah banyak yang nanam. mayoritas. Juga varietas dulu masih bingung apa yang cocok di sini. Ada beberapa varietas dulu. Apa itu, Pak Slamet? Itu ada varietas yang namanya geol. Awal-awalnya bawang Jangan Jawa. bayangin loh. Bawang Jangan Jawa bayangin dulu. ya. Itu ini Pak Slamet, kalau geol saya kan penyuka pecinta salak. Nah, Nah, ketika dengar geol ya wes berarti biji salak. oh, berarti kalau Mbak Wulan geol itu biji Biji salak. salak. Kalau saya beda lagi. Itu Apa? Kalau varietas. geol itu Ya. ada kan itu di dangdut Tapi itu juga itu geol itu Pak Mat. dangdut itu namanya geol itu bijinya hampir seperti biji salak itu bentuk-bentuknya, Mbak. Seperti itu. Pendek, terus ada apa ya, besar. Itu biji geol seperti satu bungkul itu hanya 6, 4, 5 paling banyak, 3 kebanyakan. Oh, berarti banyak. Kalau sekarang saya lihat bawang putih lokal itu kan banyak. Banyak. Oh, Itu kecil-kecil bijinya banyak paling itu. sekian lah. Kemungkinan di situ bawang geol itu umurnya yang agak panjang sedikit. Mayoritas nanam itu geol atau Belum. ada yang lain? Yang lain ada lengkong kuning, lengkong hijau, juga tawangmangu. Dulu Bandung juga ada. Bandung mirip sama geol. Banyak ya. Ya, banyak Dari- dulu. Dari varietas itu yang paling cocok di sini apa Pak Nah, Slamet? Yang paling cocok di sini itu kayaknya lengkong kuning. Karena kenapa petani ini memilih lengkong kuning, itu umurnya agak pendek. Dulu belum ada yang namanya semprotan pakai pestisida, semuanya alami. Oh, Belum ada pakai semprotan. Semprotan ini mulai tahun 2000-an ke atas. berarti hama Jadi penyakit tetap juga belum dulu banyak, belum ada, belum belum banyak. banyak ya. Dulu hanya tanam, kita pupuk pakai pupuk susulan, pakai Itu pun ZA. pupuk sudah pakai pupuk kimia juga. Sudah, tapi sedikit ZA. Dulu waktu itu tahun 90-an ZA itu satu kantong masih 40.000, 550.000. Makanya tadi Mbak Wulan tanya kenapa faktornya. Ini mungkin dari faktor pupuk dulu murah, sekarang 200 lebih. Terus harga bawang kemungkinan masih sama saja. Kemungkinan faktor itu, Mbak Wulan. Gitu. berarti memang pada intinya kan petani bertani itu kan tidak menutup apa ya, tidak munafik lah ya, itu untuk ke ekonomi keluarga. Tapi ketika tidak menghasilkan, tidak bisa memenuhi kebutuhan di dalam keluarga itu sendiri, yo lama kelamaan pasti pindah Ya, ke Lain yang komoditas, lain. tanaman Pindah, lain. bukan pindah ke lain hati, Pak Weh. Ya kita harus setia ya Pak Mat. Nah, Iya. Nah ini tadi kan bicara terkait umur bawang gitu ya. Tadi kan yang paling cocok lengkong kuning. Kuning. Nah, itu umur sampai panen itu berapa lah? lengkong kuning kalau di ketinggian 1600 ini sekitar 115, 110. Tadi yang geol Yang umurnya geol sekitar 125, 130. Selisihnya 10 hari, 15 hari. sampai 15 hari. Tapi 15 hari itu kalau musim di sini kan musim dingin, musim kabut. Itu sangat rentan sekali penyakit jamur. Kalau Jamur, ya. sekarang kan, kalau dulu namanya apa ya? Kalau orang sini mengatakan ngeliang itu loh. Bercak-bercak iya. itu ngeliang. Hmm, Nah, itu iya. jadi kurang bagus untuk umbinya itu. Ya. Oh iya, itu tanam bulan November Desember itu benar-benar pas di musim hujan ya. Musim hujan. Pas di musim hujan. Jadi gini Pak Mat, dulu lereng Sindoro ini full bawang putih kalau pas musim tanam bawang putih gitu. Sampai ratusan hektar mungkin ya. Kayaknya lebih Mas. Lebih. Masalahnya ini kan tidak hanya pusung ini saja. Ada yang dari Grenjeng, Sebuku. Dulu belum kenal yang namanya, lebih sana lagi namanya Pulasaran belum. Ada di sini Grenjeng, Buku, dan Deles Bukan, dan sini ada lagi itu pusung itu Pusung Senayan itu ada Pusaka Pencar.
Jadi bisa dikatakan kayak nyabuk Gunung Sindoro gitu hampir ya. nyabuk Wah. nyabuk itu dari sana. Luar biasa. Iya, ratusan hektar itu Tapi lebih. kalau kita ke sini sekarang nyari bawang Nah. putih spot-spot. Iya, Iya. sudah apa yang tanam juga sudah sedikit, yang kedua mungkin musimnya sudah lewat ya. Iya. Terus di samping saprodi Pak Met, kira-kira yang menurunkan minat petani untuk nanam bawang putih, karena ini benar-benar drastis loh penurunannya, hampir Iya. mungkin Hampir punah malah tinggal saya 10% mengatakan, mungkin nggih. petani yang Wah. masih nanam bawang putih. Paling tinggal 10% paling. Selain saprodi apa Pak Met? Selain saprodi itu harga itu yang harga. Kemarin dulu 2000 4.000 jabelan. jabelan. Ya, Jadi jabelan basah, cabut. langsung timbang. Ya, Harga 2000. Kalau sekarang Sudah untung. di harga sekarang berapa Pak? Kalau sekarang sekitar 8.000 Mas. 8.000. Itu tidak untung kalau kita hitung-hitung dengan biaya yang kita keluarkan. Kalau dulu 2000 itu 2000 untung sudah sekali ya, untung Pak. sekali. Kalau misalkan buat pembanding ini ya, 2000 dulu itu bisa buat beli apa gitu. Kalau dulu yang 2000 itu kan yang jabelan. Ya. Kalau yang potong namanya protol itu kalau tidak salah sekitar 7.000. Yang kering itu bawang kering protol itu 2019 itu dulu. Kalau tahun itu ada yang unik itu bisa beli atap rumah itu ya Mas, yang namanya seng itu loh. Seng. Itu 1 kilo bisa beli itu dulu. 1 kilo Satu bawang Iya, putih. 1 kilo kering. 1 kilo kering Kering. bisa beli seng. Bisa beli seng yang ukuran sekitar 180 dulu. Seng kan 19.000 dulu, 20.000 tahun-tahun itu. Bawang juga keringnya juga sekian. Sekarang 6.000 ya untuk uyah tok. Uyah ya ketuku seng ya butuh 10 kilo lebih ya. Iya. Berarti harga ya. Ya, Untuk pemasarannya kalau dulu gampang, pembelinya gampang. sekali dulu Mas, karena dulu sekitar tahun itu ada yang cari, bukan hanya di desa kita. Dari Temanggung itu banyak paraan itu banyak yang mencari. Bahkan ada namanya Cino. Yang beli Itu memang orang Cina. memang Cina betul mencari bawang Pak Wulan. Iya. Jadi setelah musim bawang itu kebanyakan petani tidak dijual semua, dikeringkan. Nah, setelah kering kita jualnya, kalau butuh apa kita jual, itu ada yang mencari. Setiap mau musim tembakau yang kebanyakan itu musim bodo lebaran itu. Iya. Itu banyak yang cari. Setelah bodo mau tanam itu banyak yang cari. Itu berbentuk kalau sekarang benih, buat benih. Tapi kalau dulu kurang tahu, belum ada penjual benih yang seperti sekarang ini. Oh gitu. Ini pengaruh nggak ini Pak? Soalnya kan memang untuk bawang putih lokal itu kan memang kecil-kecil ya. Ya. Nah, saya sebagai seorang wanita dan sebagai Koki ibu di rumah. Nah, ibu koki di rumah itu kan memang lebih seneng kalau masak yang besar-besar, bawang yang besar-besar, karena memang kupasnya itu cepet lah. Cepat. Kalau yang kecil-kecil itu kan agak lama. Ora telaten. Nah, ora telaten paling belinya yang sudah kupasan itu kan ada di pasar. Nah, ini jadi salah satu faktor nggak ini untuk apa bawang putih itu harganya nggak naik-naik gitu. Kemungkinan faktor ya utama juga sih, karena waktu itu bawang putih banyak sekali, kebanyakan tidak masuk dikonsumsi. Lah konsumsi mungkin ada bawang yang besar itu, kurang tahu yang kesukaan. Jadi kalau yang namanya ibu-ibu rumah tangga itu seneng yang besar itu, karena gampang untuk mengonsek iya, gitu. yang besar-besar itu memang lebih Ya, cenderungnya kalau sebetulnya kalau kita amati bawang lokal itu tidak harus dikupas, itu sudah tidak apa-apa, wangi juga. Walaupun kecil kita plecer langsung di gerus namanya itu jadi tidak apa-apa. Nggak kalah wanginya sama yang Sama besar-besar. saja, nggak kalah, bahkan lebih gratis 50% wanginya bawang lokal. Kalau bawang yang besar itu 2 iyung, kalau bawang lokal 1 iyung saja masih wangi. Wangi yang itu. Nah,
Berarti secara aroma menang, cuman PR-nya mungkin apa kalah besar sama bawang Iya. yang konsumsi beredar di pasaran ya. Mungkin bisa juga ada edukasi ke masyarakat kali ya kan. Sudah banyak yang tergoda ibu-ibu, sudah banyak yang tergoda yang besar-besar. Iya. Jadi lah ini mungkin edukasi. Oh ternyata yang kecil pun itu tidak kalah dengan yang besar. Wanginya. Jadi sama-sama ngupas 1 sama ngupas 2 itu sebenarnya sama. Hmm. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita melihat ibu rumah tangga yang lokal itu bahkan tidak dikupas nggak apa-apa, Pak. Iya Sama malah wangi ya. kulitnya itu malah bagus sekali. Ya memang itu masih menjadi PR sih itu Pak Slamet. Ya. Kalau dulu ya dari varietas-varietas yang tadi itu memang tidak ada yang besarnya hampir sama atau sebanding dengan yang disukai ibu-ibu ini. Kalau besarnya Iwangannya. ada yang sama, hampir sama itu yang namanya bawang geol itu. Oh, yang giol tadi. Ya, tapi yang bentuknya itu tidak lonjong, Mas, bentuk itu. Sekarang masih banyak yang nanam Pak Slamet. Sekarang punah, Mas. Kayaknya saya lihat itu jarang sekali yang nanam bawang geol sekarang. Kenapa? Padahal itu kalau di pasaran kan menang wanginya, Iya. bawang lokal lebih wangi. Kalau besarnya bisa sama dengan yang disukai ibu-ibu untuk masak, itu kan bisa bersaing di pasaran Pak. Ya kemungkinan dari petani itu untuk faktor usia itu, Mas. Umurnya itu selisih iya, sekitar iya, iya. 15 hari. Umurnya lebih. Waktu 15 hari itu umur bawang tua rentan sekali dengan penyakit kalau sekarang ini. Kebanyakan udah lengkong kuning tadi ya. Nah, yang kuning lebih pendek. Terus ini penasaran saya Pak Slamet, kalau Mbak Wulan kan suka bawang yang besar, gampang ngupasnya. Nah, ini untuk di tempat tinggal Pak Slamet, lingkungannya kan penanam bawang putih. Pakai bawang yang besar-besar itu atau pakai bawang lokal produk Loh, sendiri? bawang lokal dong. Kenapa kita kan petani harus membudidayakan bawang sendiri-sendiri Iya, kan. betul. Ya kebanyakan kalau di tempat kami itu ada yang tidak menanam, kita diberi walaupun sedikit itu biar merasakan untuk bawang lokal seperti apa, ya bawang yang besar seperti apa. Tapi kebanyakan untuk di desa kami itu masih 50% untuk beli bawang itu. Gitu. Jadi kami juga belum tahu secara langsung untuk tadi Mbak Wulan tadi kesukaan yang seperti apa, padahal bawang lokal itu kemarin saya sedikit panen itu Pak, banyak yang pesen seperti itu. Banyak yang pesen, ada Iya. yang 1 kilo 2 kilo itu masyarakat umum, masyarakat Iya, biasa iya. itu. Ya Banyak semoga yang diminati. sudah mulai banyak yang suka itu Pak Ya. Slamet, sudah bisa apa ya, Iya. dia membedakan aromanya, wanginya, walaupun kecil dia sedikit aja sudah wangi. Bahkan ada yang buat dagangan itu Mas, buat apa itu pakai bawang itu, ternyata lebih bagus bawang lokalnya. Oh mungkin Contoh kalau ya. apa ada yang bikin makanan gitu Ya, mungkin ya. bikin jual Nah, pakai jual. peda keliling itu Pak. Oh, Itu oh. kemarin beli tempat saya sekitar 20 kilo. Itu satu orang itu kalau tidak salah bakso atau apa itu. Iya. Ya. Tapi kan itu juga petani juga kemungkinan banyak yang memakai bawang lokal. Pak Slamet, sambil diminum, Sambil nanti keburu ngopi. dingin kopinya. Ayo diminum Ngopi dulu Mbak Wulan. Enak kan Ya, ya. ngopi kayak gini, kita di ketinggian 1600 lereng Sindoro, jarang-jarang loh. Serasa Sangat kita luar biasa lagi ini. camping ya Mas Wendy ya. Iya. Nah, kalau di belakang kita ini Pak Slamet, ini varietasnya apa? Ini kalau dulu lengkong kuning, kalau sekarang kan namanya udah beda, lumbu kuning ya. Lumbu kuning. Ya lo sekarang, kalau dulu itu namanya lengkong kuning, yang namanya lengkong kuning itu ciri khasnya seperti ini. Beda sebutan gitu ya, lumbu kuning sama lengkong kuning itu satu, Ya, satu varietas. satu varietas, cuma beda sebutan itu. Kalau umurnya ini umur berapa? Ini sudah 102 atau 101 ini. 102. Ya, hampir panen ini, sekitar 15 hari, 10 hari ini sudah 10 hari panen. udah Sudah panen. Itu sudah berumbu ya Mas. Tapi cuma belum ada isinya. Iya. Sudah mulai berumbu tapi belum ada isinya.
Apa kita penasaran nggak Pak Bulan Iya, mau lihat itu? Boleh lihat. Oh, sih Mas sebenarnya. Dika bisa minta tolong diambilin. Boleh lihat. Ah, Itu dicabut saja enggak apa-apa. coba kita lihat bawang Yang lokal sudah umur 102 Imitan gede. 102 hari. Ya, Nah, itu. Berarti ini sekitar 10 harian panen. Sudah ada pandangan untuk pemasaran Pak Slamet dan harganya? Sudah. Ini kemungkinan yaitu buat pesanan-pesanan warga masyarakat itu kebanyakan brodol buat itu. Harganya kemarin di angka 15-16 ribu, jabut langsung potong. Terima kasih Mas Namanya Dika. butong. Ini kan umbinya belum Oh. panteng, tapi sudah belum berumbi. ini ya, belum warnanya Belum merah. belum merah. Merah. Bawang putih itu luarnya juga merah-merah juga Pak Slamet. Hanya luarnya ini kalau Luarnya. berbentuk merah itu kalau di sini mengatakan bawang yang bagus, yang aos kalau dulu sini Aos, Mas. ya. Aos, mentes gitu ya. Ya. Oke, saya pengen lihat apa iungan, bahasa Jawanya itu iungan. Itu seberapa gede? Ini coba kita lihat lengkong kuning. Lengkong kuning yang belum layak panen. Iya, belum siap panen masih. Ini gede loh Pak Slamet. Sudah besar cuma Nah. belum kenceng. Nah, Iya, ini sebenarnya yang nggak kalah sama yang bawang Ya, yang banyak dijual di pasar pasaran itu. itu sebenarnya sudah gede. Cuman yang ini kan bentuknya agak gini ya Pak, tidak lonjong gini ya. Bentuknya agak pendek. Iya. Gede tapi agak pendek. Oke. Pendek. Coba-coba aromanya. Gimana aromanya? Yo, sangat-sangat tajam, wangi sekali. Walaupun ini belum baru- ini loh, Belum walaupun umur ya. belum umur sudah tajam. Belum siap tanam aja wanginya udah kayak gitu ya. Nah, ini Pak Slamet, Pak Bulan. Ini yang dicari banyak orang. Katanya harganya juga mahal. Kenapa itu Mas Ya, Wendy? ini Oh, ini cuma satu. satu berbiji tunggal. Berbiji tunggal. Lah, ini kenapa dicari yang kayak gini Pak? Ini banyak dicari Itu yang kami kaum pria ya Pak Slamet. kurang tahu itu Ya. kebanyakan dulu awal-awalnya itu Cina. Oh, Yang mengonsumsi ini itu Cino. Bawang namanya Bawang bawang lanang. lanang. Kan? Ya, makanya ini yang wong lanang-lanang karena sih. berbiji tunggal. Ya. Itu jadinya dinamakan Bawang lanang. Ya, spill sedikit Itu Pak Slamet. jarang sekali Khasiatnya itu, apa? Khasiatnya. Kata-katanya itu yang kemarin dulu itu yang pertama kali mengonsumsinya, padahal bawang sama ini kan sama, aromanya juga sama, tapi kemungkinan ada kelebihan sedikit. Itu buat kekebalan tubuh, anti masuk angin, terus penyakit-penyakit apa, kalau Cina-Cina itu kan banyak sekali yang mengonsumsi Bawang lanang ini bawang ya. lanang itu. Tapi kalau di hamparan seperti ini misalkan, ya, belum tentu dijumpai bawang lanang. Ada tapi sedikit sekali. Sedikit. Ya. Paling Kalau- berapa persen? Tidak ada 1%, Nggak tidak ada. ada 0, berapa itu. Ini cara konsumsinya gimana? Apa tinggal makan atau gimana? Itu cara konsumsinya ada beda-beda Mas. Ada yang dicampur madu, Ya. ditaruh seperti ini madu. Ada yang buat apa yang hitam-hitam itu namanya garlic atau apa ya? Oh, pernah dengar. Ya, Black garlic. garlic Black itu garlic, ada yang ya. buat itu. Iya. Ada langsung konsumsi saja. Kalau saya pernah konsumsi basah seperti ini dan ini lebih pedas yang mana? Saya juga penasaran. Lebih pedas. Jajal, biar jajal. Anti masuk angin. Tapi Bismillah. kok yang paling banyak mencari kaum Adam bukan kaum Hawa? Mungkin kalau Pak Slamet tidak bisa menjelaskan di sini, biar browsing aja lah. Khasiat bawang lanang. Coba kalau penasaran. Itu kemarin juga di tempat saya ada Pedes. lebih pedas yang itu. Pedes ini. Bener Ya. kata Pak Slamet, pedas. Enggak, Berarti yang pedis itu bukan cuma enggak cabai. cuma cabe, Tapi ternyata bukan bawang juga pedas seperti cabai Mas. Beda. Beda. Kayak merica gitu. Ya, hampir. Ya, kayak Ternyata merica. enggak tahan. Itu sangat luar biasa itu. Habis Kalau ini- nyoba yang ini pedasnya belum tentu seperti itu. habis ini pasti aromanya itu sampai siang. Masih. Iya, iya. Oke, Iya. Pak Slamet,
eh, harapan petani itu sebenarnya untuk bawang bawang putih ke depan itu biar jaya lagi seperti dulu itu apa Pak Slamet? Harapan petani itu Mbak Ulan Mm-mm. terutama di harga. Mm-mm. Kalau penanaman dari awal sampai akhir itu petani sudah biasa. Kalau seandainya harus membuat yang besar itu contoh itu sudah Iya. besar, tapi harapan itu harga Mbak Ulan. Kalau harganya nanti dengan saprodenya itu sesuai atau petani bisa hasil, itu ini mungkin bisa kembali lagi seperti dulu. Karena untuk bawang putih ini di sisi lain memang sangat mudah sebetulnya daripada tanaman-tanaman yang lain. Tenaganya juga mudah, terus pengobatan juga mudah, tidak terlalu banyak mengeluarkan uang, waktunya juga 110 hari Nggak palingan terlalu itu ya. Itu harapan saya itu ya, untuk harga itu dinaikkan, petani biar hasil itu kemungkinan bisa seperti dulu lagi. Iya, mungkin kalau apa penggunaannya balik lagi ke konsumsi, mungkin harganya Banyak. Iya. bisa naik. Bahkan mungkin kalau di lereng Sindoro ini tidak bisa mencukupi untuk konsumen ketika konsumsinya sudah kembali ke bawang lokal lagi. Iya, ini saya dulu dapat informasi entah dari mana kurang tahu, waktu itu saya masih kecil, masih yo belum tahu tentang sana kemari, taunya hanya Sindoro. Ya. Untuk keluarnya Sindoro itu kalau kita panen rayanya di bulan Maret, itu informasinya itu bulan Desember saja sudah habis. Itu hanya mencukupi 2 kabupaten. Cuma 2 kabupaten. Hanya 2 kabupaten saja itu sudah habis. Itu dulu. Padahal setiap harinya untuk pemanen bawang itu banyak dulu. Karena hamparan 100 hektar lebih lah pokoknya kalau Di di Sindoro ini ya. Iya. Tapi untuk cara penjualnya tidak serentak untuk jabut seperti ini langsung dijual, itu tidak. Itu dipotong, dikeringkan, ada yang sama gagangnya dikeringkan. Itu penjualnya itu ya tadi saya katakan, kalau petani membutuhkan dana itu jual. Kalau dulu memang bisa apa diandalkan dari Iya. petani. Gampang sekali Iya. kalau jual itu. Kalau mau buat bayar sekolah. Iya. Meh Betul. nggo kondangan. Iya. Arep mantu sik ngenteni adol bawang putih. Ngenteni bawang putih. Dulu kalau kebutuhan yang kecil-kecil itu bisa diampun dengan bawang putih. Tapi kalau kebutuhan besar ada lagi komoditas yang yang mayoritas di juga. sini. Iya. Kalau sekarang tidak, mayoritas yang komoditas yang sekarang sedang hanya satu itu sudah diambil dulu, itu karena tidak bisa jual bawang putih yang seperti dulu. Jadi Pembelinya kehabisan. semakin Pembelinya berkurang. semakin berkurang. Dia sampai sekarang itu kaitan sama pemasaran juga kesulitan. Ya. Mulai tahun 2016 sebetulnya Mas, sedikit demi sedikit itu 2016 ini demi berkurang karena memang pemasaran sangat sulit sebetulnya. Dari dulu yang paling sulit itu adalah tahun ini Mas. Tahun ini yang paling sulit. Tahun kemarin harga sama, cuma yang cari banyak. Mungkin kebutuhan banyak. Sekarang itu dan paling sulit sekarang, tidak ada yang mencari. Kalau kita tidak dibawa ke pasaran saja kemarin yang nerima tertentu gitu ya. Tentu saja tidak semua bisa menerima. Ya gimana minatnya nggak berkurang ya. Iya. Pas panen harganya murah. Sudah murah saja Ya, pembelinya sedikit, kesulitan. Jadi memang bawang impor itu sangat-sangat berpengaruh. Ya buat petani ya Buat petani. benar-benar. Tahun kemarin sudah penjualnya sudah sulit, tahun ini paling. Jadi umur saya ini mulai tahun 90 mulai tanam bawang, yang penjualan sulit baru tahun ini. Ya semoga untuk kedepannya ya Pak Slamet, bawang putih ini kan bisa ditanam di ketinggian yang 1000 lebih lah, 1000 ke atas. Sedangkan tempat-tempat yang 1000 ke atas kan terbatas di Indonesia. Kalau memang untuk konsumsi masyarakat
Wonosobo, Temanggung, dan Indonesia pakai bawang lokal, sebenarnya pasti harganya juga agak tinggi. Ya harapan Pak Samad sendiri untuk pemerintah ini untuk bisa mengatur harga atau gimana Pak Samad? Harapan saya itu untuk bawang lokal itu dibudidayakan lagi. Ya, Untuk titip sama pemerintah untuk bisa menjunjung bawang lokal lagi. Biar petani bisa tumbuh seperti dulu lagi. Untuk bisa buat kebutuhan sehari-hari, buat kebutuhan anak sekolah, terutama itu dari bawang putih dulu memang mencukupi. Harapan saya untuk bisa memperhatikan lah petani itu. Mohon maaf, petani harus dibantu, tetapi tidak harus dibantu. Hanya penjualan saja itu sudah cukup sebetulnya kalau petani. Kalau dibantu lain-lain itu, ya itu sangat 50% menunjang bagus petani. Tetapi yang dibutuhkan petani itu adalah pemasaran yang bagus. ya, pemasaran dengan harga yang wajar, petani dapat untung di situ. Jadi kalau petani sini itu kebanyakan kalau menanam bawang putih, oh hasilnya bagus. Terus yang sini teman saya juga nanam, hasilnya bagus. Yang lain-lain serentak menanam semua. Bisa jadi hamparan Ya, bawang hamparan putih bawang lagi, lagi. jaya lagi. Awal-awalnya seperti itu. Tapi Pak Samad sendiri masih semangat tanam bawang putih? Tiap tahun masih Masih. nanam? Mulai tahun saya ikut orang tua tahun 90 sampai sekarang sudah berapa tahun, setiap tahun pasti nanam. Pasti nanam. Ya, pasti nanam. Menarik sekali ini pembicaraan kita pada siang hari ini, pagi siang, di suasana yang cerah. Semoga saja secerah harapan petani Harapan bawang petani putih ke depannya. Iya. Oke, terima kasih Pak Slamet sudah hadir di tempat kita. Semoga Pak Slamet semakin sukses, Amin. bawang putihnya semakin jaya, Jaya sesuai lagi. harapan Pak Slamet dan teman-teman petani yang lainnya. Terima kasih. Oke, sahabat Tiso yang ada di rumah, demikian podcast untuk hari ini. Sampai jumpa di podcast episode Selanjutnya. Bangun pagi, Bye. Terima kasih Pak Samad. Semangat. Siap. mengejar mimpi besar. Tidak ada hal yang bisa menghalang. Dengan teman-teman kita melawan arah. Jatuh bangun itu hal yang biasa. Semua rintangan jadi cerita. Pegang tanganku, jangan menyerah. Bersama kita bisa